Kita akan tanyakan dulu kabarnya Pak Yusuf Manubulu kepada Ibu Ruth. Silakan Ibu Ruth, apa kabarnya Pak Yusuf Manubulu sekarang? Tambah gemuk, tambah ganteng, apa gimana? Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Mari kita bergandengan tangan. Suami saya dikriminalkan yang tidak sewajarnya. Mari tolong kami. Saudara-saudara semua, saudara-saudara seiman. Dalam kasus ini mari tolong kami agar kebenaran itu tetap dinyatakan kebenaran. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, Pak Paul. Mohon dukungan doa dan juga dana agar kasus ini cepat selesai. Terima kasih. Pak Herbert aja ya, Pak Herbert. Shalom Pak Herbert. Ya, salam Pak. Saya lagi masih dalam jalan mobil ini. Oke, nggak apa-apa. Sambil ini aja nggak apa-apa. Pak Sendi belum masuk juga ya, Pak Sendi ya? Nggak apa-apa, Pak Sendi belum masuk. Bentar, Ibu Ruth belum bisa dihubungi ya, Ibu Ruth ya? Ya, Ibu Ruth belum bisa dihubungi. Ibu Manubulunya belum bisa dihubungi ya? Ya, saudara. Oh, sebentar, ini ada saweran dulu ya, ada saweran dulu nih. Oh, ini ada suara ini nih, suara menjelang hari Lebaran ini. Tapi mereka saya pastor itu ada law firm itu Sesa terus apa ini? Oh, Sesa ini mana. Sesa itu Pak Sendi ya? Di orang itu nggak ada. Sesa, oke, Sesa Partnership. Kan ada sini. Shalom. Tapi ini nggak ada. Oke, saya jadi co-host ya. Orang ada orang. Oke, udah jadi co-host itu Pak Sesa. Ya, ini di tempat kita nih kebetulan kumpul juga Pak Rizuli Lubis juga ya, ada kumpul ikut memantau juga dan siap menemani Kainama masuk ke sel, mau main dadu sama mau ini ya saudara ya, mau saling bacain ayat katanya. Luar biasa nih. Juga bersama dengan, nah ini dia Ibu Pendeta Manubulu sudah masuk bersama dengan kita. Shalom, Ibu Ruth. Bentar. Shalom Pak. Shalom. Oke, kalau begitu ini sudah saatnya kita tampilkan semuanya. Ya, hari ini kita memang menampilkan ini ya saudara ya, semua timnya Pak Manubulu ya, supaya kita update. Tentu saja yang nggak perlu sampai yang macam-macam, kita cuman ini saja ya saudara ya, mengingatkan dan mengundang agar saudara-saudara semua bisa terlibat ya di dalam bersolidaritas ya saudara ya, ikut bersolidaritas untuk mensupport Pak Pendeta Manubulu ya, Pastor Manubulu ini. Nah, sebentar saya tampilkan dulu Pak Herbertnya juga, ini pada Pak Rizuli Lubis juga, saya pin Pak Santiamer juga, Pak Herbert juga. Saya malah lupa punya saya sendiri. Sebentar ya. Ya, terima kasih nih kehadirannya Pak Pendeta Rizuli Lubis juga ya. Jadi ikut meramaikan kita di sini, ikut sama-sama, ikut bincang-bincang. Cuman kita nggak bisa cerita yang private, Pak Rizuli Lubis. Kalau mau share videonya ke tempat Bapak juga boleh, tidak akan di strike Pak ya. Boleh ya, justru biar viral sekalian Pak ya. Boleh, semua video update Pak Yusuf Manubulu boleh di share Pak Rizuli Lubis. Jangan ragu-ragu Pak, Bapak juga boleh meliput langsung ke sana bersama dengan Pak Sendi untuk menjadi konten Bapak sendiri. Boleh, yang penting hati-hati dalam menyampaikan kontennya, jangan yang sampai merugikan keluarga ya Pak. Nanti untuk dalam rangka untuk mensupport ya, kalau mau support konten ini dalam rangka untuk mensupport, dan jangan lupa cantumkan nomor rekeningnya Galarua untuk Manubulu
dan atau nomor rekeningnya Ibu Manubulu sendiri ya. Jangan lupa cantumkan nomor rekeningnya Pak. Karena ini adalah kita sedang menggalang dana untuk ini ya. Kita menggalang dana untuk seluruh biaya-biaya persidangan ya. Karena bentuk solidaritas kita ya kepada sesama hamba Tuhan. Mana tadi support Yusuf Manubulu. Oke, mantap, udah. Jadi saudara-saudara, kita senang sekali ini Pak Rizuli Lubis ada di kita untuk membantu memberikan support moral ya. Saya nggak mengundang saudara ya, nggak janjian ya. Tapi saya tahu beliau juga menunjukkan solidaritasnya, maka saya berterima kasih buat kehadiran beliau ya di tengah-tengah nyinyiran sesama YouTuber Kristen ya yang bukannya mendukung malah ngomongi yang tidak baik ya kan. Ini Pendeta Rizuli Lubis hadir ya, saya harap untuk menunjukkan dukungan juga saudara ya. Kita nggak ngerti sekarang siapa lawan siapa kawan, ini kita nggak ngerti nih saudara ya. Cuman kita tetap, ya udahlah kita berharap sama Tuhan Yesus saja. Belas kasihan dari Tuhan Yesus ya saudara ya. Oke, pertama kita akan tanyakan dulu kabarnya Pak Yusuf Manubulu kepada Ibu Ruth. Silakan Ibu Ruth, apa kabarnya Pak Yusuf Manubulu sekarang? Tambah gemuk, tambah ganteng, apa gimana? Ya. Terima kasih buat teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya, kabar dari Pastor Yusuf, Pendeta Yusuf, beliau setiap hari saya kunjungi. Karena apa? Karena saya menjaga jangan sampai terjadi seperti yang lalu, karena tidak adanya pantauan. Jadi saya setiap hari memantau bagaimana keadaan suami saya. Jadi saya sedikit sampaikan, saat ini Pendeta Yusuf Manubulu sedang menghadapi kasus hukum di Polda Jabar. Jadi kita semua mari kita doakan beliau supaya dia tetap kuat, tetap sehat, agar dapat berkumpul kembali bersama kami. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugaannya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu, tetapi di channel Tasik Ngaji, ya, itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Lalu dikait-kaitkanlah di channel kami, channelnya Yusuf Manubulu. Karena Pak Aman itu pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita lihat ini sesuatu yang memang dipaksakan. Dan di dalam kesaksian tersebut, Pak Aman itu mengatakan bahwa beliau pernah menjuarai MTQ se-Jawa Barat. Inilah yang menjadi jalan mereka mengkriminalkan suami saya, Pendeta Yusuf Manubulu. Di dalam video penjelasannya itu, video kami ya bersifat diskusi. Dan suami saya tidak tahu kalau Pak Aman ini berbohong. Kami nggak tahu. Karena Pak Aman itu sebelum bersaksi, itu kami sudah interview sampai 3 kali. Dan kami, bapak-bapak bisa lihat, di dalam video itu kita bisa melihat ya betapa Pak Aman itu sampai mengeluarkan air mata waktu dia bersaksi. Artinya dia menyatakan satu kebenaran ya, artinya kesaksian dia itu benar. Jadi kami merasa itu ya benar. Jadi Pastor Yusuf itu ibaratnya seorang reporter TV ya. Bagaimana reporter TV itu bertanya, misalnya bertanya kepada seorang pejabat, dan
pejabat itu berbohong, apakah reporter tersebut dapat ditangkap? Akibat kebohongan dari pejabat yang ditanyain oleh reporter tersebut. Dan kita bisa melihat video yang ditampilkan. Suami saya tidak ada menggiring Pak Aman untuk berbohong. Dan hanya bersifat tanya jawab. Kita sudah saksikan sama-sama ya. Bagaimana Pak Aman itu mengalami Tuhan. Jadi tidak ada, suami saya tidak ada menggiring Pak Aman untuk berbohong. Jadi sifatnya itu tanya jawab. Jadi sifatnya dalam kesaksian-kesaksian di channel kami itu sifatnya tanya jawab. Jadi ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Di mana letak kesalahan suami saya? Beliau hamba Tuhan. Bukan teroris, Bapak Ibu yang menyaksikan live ini. Dia seorang gembala. Bukan seorang koruptor, bukan bandar narkoba, bukan penjahat kelas kakap. Dia seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran kami, yaitu Nasrani, Kristen. Dan kami tidak pernah menyinggung ajaran-ajaran di luar yang kami tidak pahami. Kami hanya memberitakan apa yang menjadi tugas kami sebagai hamba Tuhan, yaitu memberitakan Injil kebenaran. Agar apa? Supaya umat Tuhan, umat Kristen itu yang hidupnya tidak benar, kami arahkan untuk menjadi hidup yang benar. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kami nggak pernah singgung-singgung ajaran yang lain. Apalagi menggiring para yang bersaksi di channel kami untuk sesuatu yang berbohong. Jadi tidak ada yang dilakukan, tidak ada kesalahan yang dilakukan suami saya. Dan yang saya heran, saya sangat sedih, suami saya itu dianggap seperti teroris. Coba kita perhatikan, laporan tanggal 7. Tanggal 10, suami saya mendapat surat panggilan kedua. Katanya, kami tidak pernah menerima surat panggilan. Tanggal 11, 43 aparat kepolisian mengepung rumah kami. Dan jemaat kami yang menyaksikan bukan hanya 43, bahkan mereka katakan ratusan. Bayangkan, apakah suami kami itu teroris kah? Beliau hari-hari memberitakan Injil di dalam video-video kami. Mengapa sampai sebegitunya kah? Menangkap seorang hamba Tuhan sampai 43 aparat mengepung rumah kami, kiri kanan muka belakang. Bahkan jemaat kami yang menyaksikan lebih, mereka katakan lebih, ratusan. Kami tidak merasa mendapatkan, kami tidak ada mendapat surat panggilan, tetapi tanggal 11 suami saya sudah ditangkap. Apakah pendeta Yusuf yang statusnya sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala, bapak rohani, dianggap sama seperti penjahat kelas kakap, teroris, bandar narkoba? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kami mohon semua kita yang ada, pihak yang terkait, tolong bantulah kami, baik secara moral dan material, untuk menangani kasus ini. Sangat tidak lazim. Kami tidak melakukan kesalahan, tapi kami diperlakukan seperti ini. Di mana keadilan?
Mari saudara-saudara di dalam Tuhan. Mari kita bergandengan tangan. Suami saya dikriminalkan yang tidak sewajarnya. Mari tolong kami. Saudara-saudara semua, saudara-saudara seiman. Dalam kasus ini mari tolong kami agar kebenaran itu tetap dinyatakan kebenaran. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, Pak Paul. Mohon dukungan doa dan juga dana agar kasus ini cepat selesai. Terima kasih. Wah, luar biasa. Luar biasa ya, ini memang dalam 1 tahun ini ya, berturutan semua ya, alasan apapun langsung dimasukkan penjara ya. Kayak Gratia Apelo, laporannya tanggal 7, tanggal 8 sudah dijemput ya, sudah ditahan. Laporannya tanggal 7, tanggal 8 sudah dijemput, tanggal 6 ya, laporan tanggal 6, tanggal 7 sudah ditahan. Aneh, cukup aneh memang ya. Tapi ya sudah, memang hukum di Indonesia memang seperti itulah, mau gimana lagi ya. Sekarang kita pikirkan, saudara-saudara, kita mau berdoa, dan kita akan juga kita akan berdoa juga, kita akan bersama-sama ya saudara memikirkan ya, kalau kita mungkin kita sudah ada lawyer ya, sudah ada lawyer yang ditunjuk sendiri oleh Pak Yusuf Manubulu ya, maka kita serahkan kepada tim Pak Herbert, Pak Sandy, Pak Jonathan ya saudara ya. Kita nggak akan intervensi, tetapi kita memberikan solidaritas ya saudara ya. Untuk solidaritas ini ya sampai speechless juga ya, mau ngapain kita juga bingung nih ya, karena itu dijemputnya rombongan begitu ya. Kemarin kita sudah jelaskan dari Pak Sandy, Pak Herbert ya 2 hari berturut-turut masuk, hari ini dengan Ibu Ruth juga masuk. Terima kasih buat update-nya juga, dan kita bersyukur Pak Yusuf Manubulu tetap tegar ya, walaupun badannya sakit-sakitan tetapi tergolong masih sehat ya, sehat dan tegar ya. Dan kita berdoa supaya Pak Yusuf Manubulu diberikan kekuatan ya, diberikan encouragement ya dari Tuhan ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini Pak Sandy atau Pak Herbert dulu nih mau ada update lagi. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.